Ini penting. Nah, karena ini masalah penting, maka implikasinya adalah salah satunya kenapa kemudian reaksi dari misalnya saja Yai Fahrur yang mewakili PBNU itu seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kalau saya memang tidak cocok dengan pendekatan power, ya, misalnya langsung diberhentikan atau dipecat dan lain sebagainya sebelum ada upaya-upaya yang khas NU, yaitu tabayun. Nah, masihkah mungkin tabayun itu dilakukan? Menurut saya masih. Dan tabayun karena saya sangat bias terhadap perspektif ilmu pengetahuan, maka tabayun itu ya dilakukan menggunakan metodologi dan menggunakan prosedur ilmu pengetahuan. Caranya yaitu melakukan diskusi, dialog. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada, Pak Fahrur. Itu menurut Anda, Pak. Sekali lagi ingin saya katakan. Kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan. Saat ini dan pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali, Pak. Itu remeh bagi saya, Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Ro'si wal Ain. Al-Ro'si wal Ain. Naam. Ya? Anta dirukum. Al-Ro'si wal Ain. Anta dirukum. Saya sebelum ke Prof. Ikam, saya mencoba untuk menampilkan hasil dari polling pada Suka TV. Ya, ini pada Suka TV mencoba polling itu dalam podcast pada Suka TV Kamis 19/04/2004. Ketua PBNU Gus Parwo memberi bocoran bahwa hasil rapat merekomendasikan bahwa PBNU ingin memberhentikan Kiai Imaduddin Utsman dari anggota LBM PBNU. Nah, menurut netizen pada Suka TV, apakah ini adalah layak atau tidak? Jumlah voters yang mengikuti adalah 20.000 suara. Ini dalam 5 hari. Kemudian netizen yang setuju bahwa Kiai Imad diberhentikan atau layak diberhentikan adalah 24%, kemudian tidak layak diberhentikan 71%, tidak tahu 5%. Baik, saya langsung ke Prof. Ikam. Prof. Ikam, bagaimana? Mungkin Prof. Ikam bisa melihat secara holistik terhadap persoalan ini. Silakan, Prof. Diskursus mengenai nasab Bani Alawi di dalam konteks dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih saya lihat sebagai satu upaya menemukan menemukan satu hasil dari kajian ilmiah yang kemudian akan disumbangkan kepada pemahaman dan bahkan praktek yang ada di dalam dunia Nahdlatul Ulama di Indonesia ini, dan kemudian insya Allah juga bisa ke seluruh dunia kalau ini berupa sebagai buah dari hasil pengkajian ilmu pengetahuan. Dan bagi saya, setelah mengikuti sejak awal ini, memang harus saya akui bahwa pemikiran-pemikiran dari Yai Haji Imaduddin Al-Bantani ini mempunyai potensi untuk menjadi satu dorongan pemajuan dan pembuktian bahwa Indonesia memiliki pemikir-pemikir keilmuan, khususnya di dalam bidang sejarah dan ilmu nasab ini, yang barangkali nanti akan bisa menyumbangkan sesuatu kepada dunia Islam. Nah, tetapi pada saat yang sama,
secara pragmatis saya juga harus mengakui juga bahwa karena ini kajian yang masih ongoing ya, work in progress istilahnya, maka apa yang terjadi di dalam dialektika keilmuan ini juga harus dilihat secara fair. Artinya pihak-pihak yang tidak sepakat dengan temuan dan metodologi maupun hipotesa dan kesimpulan-kesimpulan sementara dari Yai Imad seperti yang dikemukakan oleh Gus Rumail Abbas dan kawan-kawan, itu juga mesti dihargai sebagai satu upaya yang mempunyai bobot yang sama. Jadi Gus Rumail dan kawan-kawan juga bagi saya harus diakui sebagai satu aktivitas ya, yang tidak kalah penting dari apa yang dilakukan oleh Yai Imad. Nah, tetapi ilmu seperti ini ya, ilmu nasab ini tentu tidak mungkin bisa disamakan dengan misalnya pengkajian-pengkajian mengenai hal-hal yang lain ya, ilmu fikih misalnya tentang hukum perdagangan atau hukum apa misalnya saja pemikiran mengenai haji atau apapun, karena ada kekhasan bahwa yang disentuh oleh kajian dari dari Yai Imad dan Gus Rumail ini bersentuhan dengan apa yang saya selalu katakan sebagai dunia dalam kehidupan masyarakat NU yang sudah usianya beratus-ratus tahun. Jadi sudah seperti sesuatu yang taken it for granted. Ya, seperti sudah sesuatu yang diterima apa adanya begitu. Nah, dengan demikian karena sudah begitu lama maka status daripada masalah Habib dan masalah nasab ini sudah begitu kental dengan kehidupan, tradisi, kultur, akhirnya juga merembet kepada kepentingan-kepentingan yang konkret, yaitu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan lain sebagainya. Sehingga ketika muncul, katakanlah kesimpulan sementara yang dikemukakan oleh Yai Imad dan kawan-kawan ini, ternyata juga mempunyai dampak yang sangat serius, baik yang konkret saat ini maupun kemungkinan di masa depan. Sehingga ya kemudian seperti Yai Ubaidillah melihat persoalannya ini ada urusannya dengan masalah hegemoni dan ada urusannya dengan masalah hubungan atau relasi kekuasaan. Dan itu masuk akal juga kalau dilihat dari satu perspektif yang mengaitkan antara ilmu dan kekuasaan. Kenyataannya memang begitu. Nah, oleh karena itu menjadi sangat masuk akal apabila kemudian reaksi yang dikemukakan atau dilontarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan wabil khusus oleh warga NU dan Jamiah NU ini begitu besar. Karena apa? Karena ini masalah sensitif. Ya, saya sendiri aja ya, kalau saya menggunakan pribadi saya sebagai contoh ya, adalah orang pesantren atau lahir di pesantren, besar di pesantren, orang tua punya pesantren. Itu kalau kita sudah berkaitan dengan tradisi menghormati Habib atau Habaib dan Zuriyah Rasulullah, itu adalah sesuatu yang nyaris tidak perlu dipertanyakan lagi. Boro-boro kemudian mengusut Habaib yang Habib yang datang di rumah ini orang Ba'alawi atau tidak mungkin itu. Pokoknya kalau orang itu memang sudah diakui sebagai Habib, ya sudah, itu posisi sosial, posisi religi, posisi apapun itu sudah memang harus dihormati. Nah, ini kalau dirasakan oleh jutaan masyarakat NU, ya mau dikatakan salah atau benar, ini merupakan realitas sosial tersendiri yang barangkali tidak dirasakan atau ditemui di komunitas Islam lain di Indonesia, misalnya
komunitas Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, ini implikasinya memang tidak bisa dianggap main-main, apalagi dianggap sebagai tidak penting. Ya, ini penting. Nah, karena ini masalah penting, maka implikasinya adalah salah satunya kenapa kemudian reaksi dari misalnya saja Yai Fahrur yang mewakili PBNU itu seperti itu. Itu saja sudah membuktikan bahwa ini bukan tidak penting, ini menjadi sangat penting. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari sikap yang direpresentasikan oleh Yai Imad dan kawan-kawan itu, kadang-kadang juga kemudian lupa atau mungkin tidak lupa ya, tapi memang merupakan satu kesadaran mereka bahwa ini kalau secara keilmuan ini memang baru kesimpulan sementara, bukan satu kesimpulan yang final. Ya, namun ya namanya kiai ya, kadang-kadang kan juga harus berbicara secara terus terang dan kemudian punya semacam umat atau jamaah begitu, sehingga statementnya ya kemudian menjadi mudah terdistorsi. Apalagi memang secara tertulis Yai Imad juga mengatakan bahwa keterputusan ini sudah jelas, sudah tidak bisa diragukan lagi, bahkan sampai mengatakan beliau ini bahwa siapapun yang masih menganggap bahwa Ba'alawi ini nyambung nasabnya itu haram, kan begitu. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini secara keilmuan ya, kalau kita melihat secara keilmuan modern, ini tentu agak sulit untuk dipertanggungjawabkan karena apapun yang terjadi dalam kesimpulan-kesimpulan sementara itu masih bisa diragukan, masih bisa dipertanyakan, dan oleh karenanya itu belum final. Nah, inilah barangkali yang kemudian dianggap oleh Yai Fahrur dan mungkin beberapa pendukung dari keluarga nasab Ba'alawi ini sebagai sesuatu yang eksesif. Bahkan diprediksi atau diproyeksikan ini akan menjadi semacam genosida terhadap nasab Ba'alawi dan keturunannya. Nah, kalau ini dianggap seperti itu, maka tentu sebagai pemegang amanah organisasi, ya PBNU dan orang-orang yang memegang amanah itu tentu merasa bertanggung jawab bagaimana menyelesaikan ini. Nah, ternyata yang muncul adalah seperti yang kemarin yang saya anggap sebagai sesuatu yang masih slip of the tongue, ya, karena belum resmi dan belum muncul surat, tapi sudah kemudian disebutkan bahwa tindakan pemecatan. Nah, ini kemudian dua-duanya menjadi berbenturan. Nah, kalau sudah berbenturan di ruang publik, maka resikonya ya bisa besar, bisa enggak. Besarnya itu kan kemudian ada kelompok-kelompok yang merasa sangat tersinggung dan kemudian malah menantang-nantang. Nah, atau kemudian ada pihak-pihak yang merasa kemudian mempunyai celah untuk mengompori situasi seperti ini, sehingga kemudian akan bergeser dari apa yang tadi saya sebutkan sebagai satu upaya yang bersifat keilmuan menjadi sesuatu yang sangat bernilai pragmatis bahkan politik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Kalau saya memang tidak cocok dengan pendekatan power. Ya, misalnya langsung diberhentikan atau dipecat dan lain sebagainya sebelum ada upaya-upaya yang khas NU, yaitu tabayun. Nah, masihkah mungkin tabayun itu dilakukan? Menurut saya masih. Dan tabayun karena saya sangat bias terhadap perspektif ilmu pengetahuan, maka tabayun itu ya dilakukan menggunakan metodologi dan menggunakan prosedur ilmu pengetahuan. Caranya yaitu melakukan diskusi, dialog yang difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama, entah pada level cabang atau wilayah atau bahkan PB begitu ya, agar supaya dua-dua stakeholder ini kemudian
bertemu dan melakukan semacam diskusi. Makanya saya sangat happy ketika kemarin Yai Fahrur dan Yai Imad itu walaupun nadanya masih emosional sepakat untuk melakukan diskusi karena itu merupakan pintu masuk bagi proses tabayun itu. Nah, kalau kemudian ternyata masing-masing nanti bisa menemukan satu solusi agar supaya ini tidak menjadi masalah-masalah yang terkait dengan persoalan yang bersifat organisatoris atau berkaitan dengan masalah politis dan lain-lain, tapi bisa diarahkan menjadi upaya di dalam dunia akademis yang akan terus berlangsung antara pro kontra ini, maka insya Allah yang saya inginkan sejak awal ya ini menjadi bukti bahwa ulama Indonesia ini akan menjadi penemu-penemu yang baru di dalam dunia keilmuan dan keislaman ini bisa terwujud. Nah, ini akan sangat pas dengan tren yang sedang dibela oleh PBNU, yaitu sedang mengangkat fikih peradaban ini. Nah, salah satu fikih peradaban yang menurut saya, ya mungkin saya salah, adalah bagaimana mendorong Nahdlatul Ulama juga berkecimpung dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran besar tingkat dunia. Ya, ini salah satu buktinya itu adalah mungkin yang bisa dicari adalah dari kasus ini. Jadi ini bukan kemudian menjadi bibit dari perselisihan di dalam NU yang multidimensional, tapi justru menjadi salah satu bukti bahwa NU juga bisa melahirkan para pemikir yang baik, ya, dan menunjukkan ada tradisi berdialektika secara keilmuan modern. Nah, oleh karena itu ya saya sih melihat dari segi positifnya saja upaya-upaya yang dilakukan Yai Imad, Gus Rumail ya dan lain sebagainya, dan kalau bisa ya jangan mudah atau jangan cepat-cepat menggunakan punishment dalam bentuk pengambilan pendekatan kekuasaan itu, Mas. Begitu saja kalau posisi saya, Mas. Baik, pemirsa pada Suara TV, ini menarik Prof. Ikam bahwa proses dialektika biar